Halo, perkenalkan nama saya Augusta Deren Christian dari kelas 8A, nomor absen 7, SMP Regina Pacis, Surakarta. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anastasia Gulfinari Fadika, kelas 8A nomor absen 5, SMP Regina Pacis, Surakarta. Hai semuanya, memperkenalkan nama saya Felicia Lorenza, absen 16 dari kelas 8A SMP Regina Pacis, Surakarta. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Juristian Darmawan, absen 19 dari kelas 8A SMP Regina Pacis, Surakarta. Podcast ini berisi tentang perbedaan Indonesia yang dulu dengan yang sekarang, dari sisi tokoh-tokoh di balik kemerdekaan sampai dengan keragaman budayanya. Yang pertama, kita membahas tentang tokoh di balik kemerdekaan. Sukondo Joyo Puspito adalah salah satu sosok di balik bangkitnya dan tumbuhnya semangat kebangsaan rakyat Indonesia. Ia menjadi ketua dari Kongres Pemuda II dan bisa menghasilkan Sumpah Pemuda yang membangkitkan dan menumbuhkan semangat kebangsaan, khususnya bagi para pemuda di seluruh Indonesia. Ia berjuang demi mengembalikan semangat kebangsaan rakyat Indonesia agar tetap semangat berjuang demi meraih kemerdekaan Indonesia dari penjajahan yang dialami selama ini. Seiring berjalannya waktu, tokoh-tokoh di balik Sumpah Pemuda mulai dilupakan oleh para pemuda Indonesia masa kini. Padahal mereka itu tokoh-tokoh yang penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Isa Oktivani adalah salah satu tokoh yang tetap mengingat dan menerapkan Sumpah Pemuda di kehidupan sehari-harinya. Ia mendirikan suatu komunitas yang bernama Sadap Indonesia. Ia menerapkan Sumpah Pemuda di sisi toleransinya, karena di tempat ia berasal, ia menerima doktrin-doktrin yang buruk mengenai toleransi. Demokrasi zaman dahulu tidak sekental sekarang karena masih bersifat kedaerahan. Contohnya saat awal kemerdekaan 1945 sampai dengan 1949. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1949 ini, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Salah satu faktor penyebabnya ialah kurangnya rasa percaya dari rakyat dengan pemerintah. Next, bencana alam. Bencana alam di zaman sekarang rawan terjadi. Contohnya banjir. Apalagi di kota Jakarta sangat rawan banjir karena di Jakarta padat akan bangunan. Kita lihat kota Jakarta banyak pemukiman warga yang terdapat di pinggir sungai. Rumah yang berada di bantaran sungai menjadi salah faktor penyebab banjir. Karena tanah bisa saja longsor dan menutupi sisi sungai. Penyebab terjadinya banjir yang pertama karena curah hujan yang tinggi di suatu daerah, sehingga air sungai tidak bisa menampung kapasitas air seperti biasanya. Yang kedua, hutan yang gundul akibat penebangan liar juga berpengaruh terhadap timbulnya banjir. Sebab akar pohon yang seharusnya berfungsi sebagai penyerap air tidak ada, sehingga air tidak terserap dan akan menggenang di daratan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak warisan budaya. Salah satunya yaitu beragam makanan tradisional di beberapa daerah Indonesia. Namun tak selamanya makanan tradisional itu selalu ada dan bisa saja mulai langka. Seperti berikut ini, makanan tempo dulu yang sudah ditemui sekarang ini. Gulopuan asal Palembang, basang asal Sulawesi Gorontalo, dan wedang tahu asal Jawa Tengah. Bendu adalah jajanan asal Bali. Kue rangi, kue cucur, senggulun, dan sayur bebanci khas Betawi. Cenil, jawawut, gulali, awu-awu,
jenang kerasikan, madu wongso, getul lindri, kue putu asal Jawa Tengah, serta ombus-ombus dari Sumatera Utara. Adapun makanan tradisional yang melegenda dari dulu hingga sekarang yaitu pisang goreng, kue cupit, serabi, martabak, manis, kue balok, seblak, cilok, cireng, leker, mochi, dan kue pukis yang mengalami modifikasi serta digemari tua dan muda. Semakin berkembangnya zaman, nampaknya sudah jarang kita temukan anak-anak yang beraktivitas fisik di luar rumah. Mereka cenderung suka bermain di dalam ruangan atau di rumahnya dengan alat elektronik. Karena anak-anak perlahan mulai asing terhadap permainan tradisional yang dilakukan di luar ruangan. Padahal banyak manfaat yang diperoleh anak-anak dengan memainkan dolanan tradisional. Jika kamu bandingkan dengan permainan anak yang hits di tahun 90-an, permainan-permainan tersebut mendorong anak untuk menjadi lebih aktif, lincah, dan banyak melakukan interaksi dengan anak-anak lainnya. Salah satu permainan anak yang hits yang di tahun 90-an adalah ular tangga. Di zaman sekarang, aneka mainan sudah hadir di dalam aneka bentuk sudah sangat modern. Salah satu contohnya adalah sepatu roda. Kesimpulannya yaitu kita menyampaikan perbedaannya Indonesia zaman dahulu dan sekarang. Karena banyak sekali perbedaannya. Semisal zaman dahulu masih menggunakan alat tradisional untuk mengangkat barang-barang, semisal pengungkit. Sedangkan di masa sekarang ini sudah ada truk dan sebagainya yang bisa mengangkat bebatuan.